Kan sendiri. Nah, tidak seperti itu. Apalagi tugas baru, anak itu belum mengerti atau belum bisa. Nah, cobalah kita memberikan contoh 1 kali, 2 kali, 3 kali agar mereka memahami itu. Kalau misalnya kita tidak bisa mengarahkan atau kita juga bingung, minta tolonglah dengan pasangan kita atau minta tolonglah dengan orang sekitar kita. Jadi jangan akibat kita tidak bisa atau karena kita tidak mengerti, kita jadi malas mengarahkan mereka dan mereka menyelesaikan tugas itu dengan sendiri. Nah, itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hai, apa kabar? Kalau yang belum kenal saya, perkenalkan saya Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di Kota Palangkaraya. Saya ucapkan dulu terima kasih banyak kepada seluruh orang tua yang sudah selalu support channel YouTube ini dan selalu mengulang kembali aktivitas-aktivitas yang mungkin berguna dari channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, keselamatan agar kita bisa terus membantu anak-anak kita dalam kehidupan sehari-harinya dan bisa memandirikan mereka sesegera mungkin. Di video kali ini kita mau sama-sama membahas perilaku malas apa saja sih yang sering kita lakukan sebagai orang dewasa yang mengakibatkan tidak baik dampaknya terhadap anak kita. Mungkin ini ada beberapa aktivitas atau ada beberapa perilaku kita yang tidak sepaham atau apa, mohon maaf, bukan maksud saya menggurui atau apa, tapi ini hanya ingin berbagi kepada teman-teman semua. Langsung saja kita mulai videonya. Sebagai orang dewasa, kita terkadang tidak mengontrol atau tidak bisa menjadi orang dewasa yang baik terhadap anak secara terus-menerus. Tetapi kita punya kontrol atau kendali apa yang kita lakukan terhadap anak-anak kita agar mereka tidak merasa kita kucilkan atau merasa sendiri dan membantu perkembangan mereka, apalagi anak-anak berkebutuhan khusus seperti itu. Nah, jadi kita sebagai orang dewasa untuk menghindari perilaku-perilaku ini. Oke. Yang pertama ini adalah perilaku yang paling sering kita lakukan di era sekarang. Malas mematikan handphone atau malas menaruh handphone saat kita bersama anak kita. Nah, ini terkadang kita sebagai orang dewasa menuntut anak untuk tenang, menuntut anak untuk bisa menyelesaikan emosi mereka dengan baik, menuntut mereka untuk bisa aktivitas ini, tetapi saat mereka meminta kita untuk bersama mereka, kita cenderung malas untuk mematikan handphone dan menjauhkan dari kita dan anak kita. Ini adalah perilaku yang paling sering kita tidak sadari. Anak ada di samping kita, mereka lagi mengobrol, kita lagi asik main handphone. Itu sebaiknya kita hindari seperti itu. Kalau bisa, misalnya kita lagi bersama anak kita, emergensi atau hal ini mendesak, mintalah izin kepada mereka untuk sebentar ya, Bapak, Ibu, Mama, Papa, mau angkat telepon dulu atau ini dulu seperti itu. Jadi minta izin, mengerti atau tidak mengerti ke mereka, minta izin. Jangan sampai mereka menganggap bahwa kita mencuek terhadap mereka dan lebih memilih handphone itu. Nah, akhirnya mereka juga mencari handphone itu seperti itu. Nah, perilaku yang kedua adalah malas mendengar tangisan dari anak kita. Nah, ini biasanya dilakukan oleh orang tua yang tidak, mungkin gini ya, apa ya prinsipnya, sudah capek bekerja, sudah lelah bekerja, sudah lelah melakukan sesuatu dalam sehari. Nah, saat balik ke rumah, kita tidak mau anak kita menangis dan merengek.
akhirnya kita menuruti semua apa yang mereka inginkan. Sebenarnya itu adalah perilaku yang sangat salah. Anak harus belajar melakukan sesuatu itu tidak dengan menangis, atau kita tidak boleh membuat mereka dalam kondisi yang selalu apa yang mereka inginkan. Jadi kalau mereka menangis, hadapilah, bantu mereka untuk mengontrol itu. Kita sebagai orang dewasa tidak boleh selalu menghindari, berikan ini supaya dia tidak menangis, berikan ini supaya dia tidak menangis. Karena orang tua sudah lelah dalam bekerja, itu sebenarnya tidak boleh. Nanti puncak emosional, dia akan bisa terus-menerus tantrum dan memanipulasi apa yang kita lakukan dalam sehari-hari. Seperti itu. Oke. Yang ketiga adalah tidak mau mendengarkan cerita anak. Nah, ini biasanya berhubungan sama yang pertama tadi, malas menaruh handphone. Nah, ini tidak mau mendengarkan cerita anak. Terkadang kita hanya menjadi sosok yang pemberi. Jadi kita ngomong aja, tapi pada saat anak kita mau menyampaikan sesuatu atau mengutarakan sesuatu, kita tidak mendengarkan mereka. Kita tidak memberikan waktu untuk, oh iya, mau itu, oh iya, seperti itu. Nah, itu tidak baik. Jadi kita juga harus memberikan waktu untuk mereka bahwa mereka mengungkapkan segala sesuatunya ke kita. Jadi kita menjadi pendengar yang baik. Seperti itu. Nah, yang keempat adalah tidak mau mengarahkan anak kita. Nah, tidak mau mengarahkan anak ini biasanya misalnya ada aktivitas, ada tugas, kita cenderung ini selesaikan sendiri. Nah, tidak seperti itu. Apalagi tugas baru, anak itu belum mengerti atau belum bisa. Nah, cobalah kita memberikan contoh 1 kali, 2 kali, 3 kali agar mereka memahami itu. Kalau misalnya kita tidak bisa mengarahkan atau kita juga bingung, minta tolonglah dengan pasangan kita atau minta tolonglah dengan orang sekitar kita. Jadi jangan akibat kita tidak bisa atau karena kita tidak mengerti, kita jadi malas mengarahkan mereka dan mereka menyelesaikan tugas itu dengan sendiri. Nah, itu tidak baik seperti itu. Nah, yang keenam adalah, ini juga termasuk aktivitas yang sering sekali kita lakukan. Malas mendampingi anak. Nah, malas mendampingi ini dalam arti bisa dalam malas menemani anak kita. Misalnya mereka lagi bermain, kita capek atau apa, nah akhirnya kita tidak menemani mereka saat bermain. Padahal anak-anak itu tidak mesti harus kita temani yang kita seaktif mereka, tidak. Kita ada di samping mereka, memperhatikan mereka sebentar, itu juga menemani mereka. Misalnya kita lagi kondisi pada saat itu lagi ada pekerjaan atau apa, kita izin ke mereka, kita sambil, mama sambil kerja ya, tapi adek main di situ, mama di sini. Gitu. Nah, itu lebih baik daripada kita membiarkan mereka sendiri di kamar, kita sendiri di sini, seperti itu. Jadi ini beberapa aktivitas, ada beberapa aktivitas lainnya yang harus juga kita hindari terhadap perilaku kita. Selanjutnya adalah overprotective atau terlalu menjaga anak kita. Akhirnya mereka tidak boleh main, tidak boleh main rumput, main tanah, main air, tidak boleh semuanya, tidak boleh naik-naik. Nah, sebenarnya itu adalah proses belajar anak-anak kita. Kita sebagai orang dewasa tidak boleh menghindari itu, tapi mendampingi mereka dan mengawasi mereka. Misalnya mereka naik-naik, kita jaga saja, misalnya ini jatuh. Bukan kita angkat, kita turunkan. Nah, itu menjadi akhirnya mereka nanti tidak mau mencoba lagi dan mengakibatkan pola gerak pembelajaran terhadap kehidupan sehari-hari terhambat. Akhirnya mereka nanti mungkin bisa jadi tidak bisa apa-apa seperti itu. Nah, selanjutnya adalah marah di depan orang banyak. Nah, ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu. Ibu-ibu biasanya suka tidak kontrol. Misalnya kita lagi di pasar atau di tempat ramai, anak-anak kita mau sesuatu, kita langsung marah, kita langsung meninggi, langsung cubit mereka. Aduh, ini adalah sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dan tidak dilakukan sebagaimanapun, karena ini bisa merusak rasa percaya diri anak dan kita tidak mengajarkan mereka. Jadi misalnya pada saat itu dia melakukan tindakan yang negatif, biarkan saja, cueki saja dulu, atau ajak mereka duduk, ajak mereka tenang. Jadi tidak langsung meledak juga pada saat itu. Jadi kita tidak boleh marah di depan orang banyak.
nanti itu bisa ke kitanya juga. Misalnya dia sengaja mencari-cari sesuatu atau apa, nah itu bisa ke situ nanti. Selanjutnya, selanjutnya adalah ini yang paling juga sering dilakukan oleh orang tua, terutama ibu-ibu ya. Maaf ibu-ibu, membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Nah, ini juga harus tidak kita lakukan. Karena ini mengakibatkan nanti kitanya tidak bisa mensyukuri atau kita tidak merasa anak kita melakukan dampak positif terhadap lingkungannya atau tidak melakukan perkembangan yang baik terhadap diri mereka. Karena kita selalu membandingkan, oh si A bisa ini, anak kita baru ini, kok ini sih kamu harus bisa seperti ini. Nah, itu tidak boleh. Anak-anak kita adalah sosok yang berbeda dari anak itu. Anak itu juga sosok yang berbeda dari kita dan pasangan kita. Jadi jangan pernah membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Karena itu bisa merusak psikis mereka dan mereka merasa minder atau apapun. Seperti itu. Selanjutnya, membiarkan anak kita di zona nyaman. Nah, membiarkan anak kita di zona nyaman ini termasuk tadi menghindari aktivitas-aktivitas yang memang dia tidak suka atau apa. Nah, itu tidak boleh. Anak kita harus belajar sesuatu yang tidak nyaman, tidak dia sukai, atau kondisi yang memang tidak ramah. Misalnya gini, kita di zona nyaman, oh dia bisanya melakukan aktivitas ini saja. Kita tidak mau mengajarkan dia aktivitas baru karena kita takut dianya nanti marah-marah atau apa. Nah, itu tidak boleh. Kita harus mengajarkan mereka bagaimana caranya. Oh, aktivitas ini dikerjakan caranya seperti ini. Jadi tidak dihindari. Jadi mentang-mentang dia tidak suka aktivitas itu, kita tidak memberikan itu. Tidak boleh. Contohnya misalnya dia tidak suka makan di dapur, dia maunya makan di depan TV. Kita tidak boleh selalu membiarkan mereka makan di depan TV. Kita harus mengajarkan mereka makan di dapur. Kenapa itu? Karena nanti settingan lingkungan itu tidak selalu seperti itu. Mereka harus merasakan perasaan settingan lingkungan yang berbeda. Misalnya pakai baju, maunya di sini, tidak mau pakai baju ini. Nah, itu tidak boleh juga. Mereka harus belajar sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak nyaman bagi mereka. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ini mungkin jangan sampai orang tua lakukan terhadap anak ya, cuek terhadap anak. Jadi kita cuek mau apa saja yang dilakukan dia, terserah lah gitu. Nah, ini berbanding terbalik dengan overprotective tadi. Jadi kita cuek, oh dia mau main apa, dia mau main apa. Nah, ini juga salah. Jadi kita tidak boleh cuek, kita harus memberikan perhatian yang cukup terhadap anak kita. Supaya mereka juga memahami bahwa oh ada orang dewasa yang mengawasi saya, yang akan mengarahkan saya untuk hal yang baik, seperti itu. Nah, ini yang terakhir, ini yang paling sering juga tidak disadari oleh orang tua, masih menganggap anak mereka adalah anak bayi. Padahal anak mereka sudah anak yang sudah tumbuh menjadi anak yang dewasa, sudah mulai 10 tahun, sudah 11 tahun, 12 tahun. Tapi mereka masih menganggap anaknya bayi. Akhirnya segala sesuatu atau tugas dibantu orang tua, dikerjakan orang tua. Nah, ini tidak boleh. Jadi kita harus menganggap bahwa anak kita sudah menjadi sosok yang mulai belajar terhadap kemandirian dan merawat diri mereka sendiri. Seperti itu. Nah, mungkin ini saja videonya, mungkin ini sudah terlalu panjang, hampir 12 menit lebih. Terima kasih banyak yang sudah menonton sampai di menit ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sekali lagi, bukan maksud saya untuk menggurui atau mengajari orang tua tentang apa saja yang harus dilakukan, tapi ini adalah sharing, berbagi bagaimana sih hal yang baik yang dapat kita lakukan untuk anak-anak kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.